Saya tetap nggak habis pikir. Dan pertanyaan yang sama, kenapa mesti Budi Ari? Atau memang Jokowi sedang menaikkan seseorang untuk melihat karakter aslinya? Karena karakter asli seseorang akan terlihat mudah ketika dia memegang kekuasaan. Langkah Jokowi ini semakin bikin pusing menjelang akhir masa jabatannya. Begitu banyak manuvernya yang membuat kita jadi terkaget-kaget melihatnya. Yang pasti, buat saya, Jokowi tidak ingin terlihat sebagai bebek lumpuh yang kutukan buat seseorang pemimpin di akhir-akhir jabatannya, di mana para menterinya sudah sibuk masing-masing sehingga negara bisa jadi autopilot seperti masa terakhir SBY ketika berkuasa. Diangkatnya Budi Ari, Ketua Umum Projo, relawannya Jokowi, sebagai Menko Minfo oleh Presiden Jokowi. Sejak ditinggal oleh Johnny G. Plate dari Partai Nasdem karena kasus korupsi BTS senilai 8 triliun rupiah, kursi Menko Minfo itu memang kosong. Saya memang sudah mendengar dari beberapa orang, mereka ditawari jadi Menko Minfo oleh Presiden Jokowi, tapi menolak secara halus. Kenapa? Nah, alasan ini yang menarik. Banyak dari mereka yang menganggap posisi menteri yang kosong sekarang ini itu kurang menarik. Karena memang tugas mereka sebagai menteri efektif hanya beberapa bulan saja. Sampai Presiden Jokowi akhirnya menaruh jabatannya, menyerahkannya kepada presiden baru yang terpilih nanti. Dan otomatis, meski jabatannya mentereng banget sebagai menteri, tapi secara kinerja tidak akan bisa berfungsi. Pertama, karena situasi di dalam Menko Minfo sendiri yang sudah rumit. Masih banyak orangnya Johnny G. Plate di sana. Dan dipastikan mereka tidak akan patuh pada menteri baru. Yang kedua, para birokrat di Kominfo juga tidak akan patuh pada menteri baru. Karena mereka pasti sadar bahwa menteri baru itu cuman simbolik saja dan hanya akan bertahan beberapa bulan. Sehingga nggak perlu nurut-nurut amat sama dia. Jadi kebayangkan, sulitnya jadi menteri di akhir masa jabatan Presiden Jokowi. Buat mereka yang memang karakternya pekerja, tentu tawaran jadi menteri di saat sekarang itu nggak menarik amat. Karena nggak bisa kerja. Makanya yang ditaruh sekarang sebagai menteri itu hanya simbolik saja untuk mengisi kekosongan daripada nggak ada sama sekali. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa sih mesti Budi Ari? Apa kompetensi dia menjabat menteri yang tugasnya sangat penting dalam membangun sistem komunikasi? Apakah dia memang capable memegang peranan penting ini? Saya juga nggak bisa menjawab dan punya keraguan yang sama, jujur. Saya juga nggak paham kenapa Presiden Jokowi memberi tugas berat itu yang jelas tidak sebanding dengan kapabilitas seorang Budi Ari. Kalau kita melihat riwayat pendidikannya. Budi Ari lulus S1 dari jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas FISIP. Dan dari rekam jejaknya, Budi Ari terlihat sebagai mahasiswa yang lebih sering berorganisasi di dalam kampus sesuai dengan bidang dan minatnya di politik. Jadi akan sulit sekali buat Budi Ari memimpin Kementerian Kominfo yang penuh dengan segala macam instrumen teknis dan strategis. Keraguan Jokowi ini pernah terlihat waktu Budi Ari dan kawan-kawan Projo itu ngambek karena nggak dapat kursi menteri di tahun 2019. Meski akhirnya Jokowi memberinya jabatan sebagai Wamendes yang membuat akhirnya Projo itu nggak jadi bubar. Saya bukan ingin mengecilkan pendidikannya Budi Ari, tetapi beban menteri selevel Kominfo itu rasanya kok nggak sesuai ya sama kapabilitas pendidikan dan pengalamannya Budi. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel Indonesia 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, pada video kali ini tentu kita menyadari bahwa polemik ijazah Jokowi, soal Budi Ari, soal judol, dan berbagai persoalan-persoalan yang terjadi di Indonesia, tentu ini harapan kita bisa diselesaikan
secara tuntas agar tidak terjadi lagi kegaduhan, keributan, kecurigaan atau hal-hal yang lainnya yang membuat gaduh masyarakat Indonesia. Sama seperti hal yang sudah disampaikan oleh Bung Denny Siregar, ya bagaimana pertahanan cyber dan lain sebagainya tadi disampaikan oleh beliau. Ini menjadi sebuah informasi dan pemahaman baru bagi kita bersama teman-teman ya. Nah, tapi di sini saya nggak terlalu jauh panjang lebar ke sana karena saya rasa teman-teman juga sudah mendengar, memahami, dan bahkan sudah mengerti. Nah, saya akan coba bahas ya bagaimana pendapat teman-teman kita di komentar pada video ini. Polemik ijazah Jokowi kelamaan, sebuah indikasi bahwa pemerintahan negara ini tidak beres. Saya pribadi koperasi merah putih banyak gatotnya. Estafet penguasa yang jelas bukan untuk rakyat. Adili Fufufafa dan Mulyono. Jangan Budi Ari aja bang, Mulyono sekalian cikat juga. Kalau nggak salah, lu termul juga dulu kan? Ya, kata Bung sama Bung Siregar kan memang orang yang yang keras, yang lantang juga membela Jokowi sebagai di garda terdepan ya. Di Cokro TV ini beliau keras juga dari dulu mendukung ya, membela Jokowi di garda terdepan melalui media sosial, melalui tweet-tweetnya ya, di acara TV ya sejak 2000 berapa itu. Dan sekarang beliau ya mungkin ya melihat keadaan Pak Jokowi yang sudah melenceng atau nggak sesuai lagi dengan harapannya, ya beliau sekarang menjadi pengkritiknya Jokowi. Tapi sekarang saya rasa udah jarang muncul di YouTube ya. Di X tuh sering ngasih tweet. Mungkin lagi ada kesibukan lain ya. Dan soal judul memang tentu banyak sekali makan korban ya. Dan di Facebook kan banyak juga tuh saya lihat tuh ya. Yang main-main tadi katanya dari Kamboja, dari apalah itu ya. Emang begitu nggak bisa diblokir aja ya sistemnya gitu ya. Yang paling anehnya ini pinter-pinter banget, namanya juga teknologi yang udah canggih ini ya, diedit foto-foto atau artis Indonesia, contoh misalkan seperti ya artis besar lah gitu ya, mungkin teman-teman pada lihat lah, seolah-olah mereka yang mempromosikan situs itu, padahal sebetulnya itu editan. Tapi bagi orang awam ya barangkali percaya saja kan, dicoba kalah, makin panas, apalagi dengan iming-imingan modal sekian, menang sekian, member baru dikasih menang, bla bla segala macam. Itu kan banyak janji-janji, iming-iming. Nah, sebagai orang awam rasa-rasanya ya mungkin mereka percaya saja dengan hal-hal seperti itu. Namanya juga orang awam gitu ya. Jadi ini kita berharap di pemerintahan ini agar itu bisa diselesaikan secara tuntas. Kemudian judul ya, yang dimana Budi Ari katanya mendapatkan fee 50%. Nah, ini kan beliau sudah terdakwa ya oleh kejaksaan, dan semoga ini dilanjutkan sampai tuntas. Ya meskipun Budi Ari membawa nama PDIP, ada Budi Gunawan, sama-sama Budi ya, satu Budi Ari, satu Budi Gunawan ya. Tetapi ya itu tadi teman-teman, Budi Ari bawa nama PDIP, bawa nama Jokowi, kalau nggak salah ya, Budi Gunawan ya, dan lain-lain tuh. Ya harapan kita sih itu ya, simpelnya saja ya, kalau sudah kuat buktinya, nggak usah bertele-tele lah gitu ya. Maksud saya di sini jangan dilama-lamakan, langsung aja sikat proses secara hukum. Bayangkan Budi Ari katanya pergi ke Solo ya, dari Vatikan ke Solo baru ke KPK atau apa, saya lupa tuh bagaimana kronologinya ya, tapi kurang lebih seperti itu ya. Seakan-akan ya minta perlindungan lah dengan Jokowi. Kita tahu lah Budi Ari ini kan siapa, Jokowi siapa, dan Projo siapa ya. Dan kepada Presiden Prabowo Subianto, ini adalah momen di mana menteri beliau diduga kuat mendapatkan fee 50% dari judul atau dari kejahatan-kejahatan lah gitu ya. Nah, di tengah-tengah banyaknya masyarakat Indonesia yang menginginkan agar Budi Ari dicopot sebagai menteri, digantikan dari posisinya sebagai Menteri Koperasi,
Ini saya rasa sebagai momentum buat Pak Prabowo untuk reshuffle kabinet ya, reshuffle menteri, digantikan aja tuh Budi Ari gitu ya, biar Budi Ari lebih leluasa menghadapi proses hukum yang berjalan nanti ke depan ya. Mungkin itu saja dari saya. Kalau mungkin teman-teman punya pendapat lain, boleh silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Dari saya itu saja. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.